Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Sampai akhir hidupnya, Yakub percaya Tuhan itu adalah gembala dan dia adalah domba. Peristiwa ini terjadi karena Yakub pernah bertemu dengan Tuhan di Betel. Saat itu di Kejadian 35 ayat 1, 35 ayat 11 dan 12, Tuhan sendiri berkata kepada Yakub, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah El Shaddai." Ingat, El Shaddai artinya akulah gembalamu. Ini bukan pertama kali. Ini bukan pertama kali. Ini bukan pertama kali Yakub bertemu dengan Tuhan. Di kesempatan yang sebelumnya, ketika ia lari dari rumah menghindari Esau, ia juga datang ke Betel. Di sana ia bertemu dengan Tuhan. Di dua tempat ini, di dua kejadian ini, Yakub menerima janji Tuhan dari seorang gembala. Gembala itu berkata kepada Yakub, "Engkau akan mempunyai keturunan yang banyak." Janji pertama. Janji yang kedua, engkau akan mendiami tanah ini. Ia akan memperoleh tanah perjanjian. Kalau saudara lihat di ayat tadi, pada pertemuan Yakub dengan Tuhan yang kedua kali di Betel, Tuhan juga menjanjikan 5 hal. Yang pertama, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan melindungi engkau. Aku akan membawa engkau kembali. Ketika engkau pergi, engkau akan pulang kembali. Aku akan menyertai engkau. Dan aku akan selalu melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ada 7 janji Tuhan. Coba bayangkan hari ini, Bumai, Tuhan yang adalah gembala itu berbicara kepada Bumai. Bumai, engkau punya keturunan banyak. Engkau akan menempati sebuah tanah perjanjian. Aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Aku akan membawa engkau kembali. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku akan selalu menepati janjiku kepadamu. Apa yang Bumai rasakan. Bahagia. Setuju saudara-saudara? Kalau saudara mendapat 7 janji ini dari Tuhan, bagaimana hidup saudara? Kita bagaikan berada di puncak gunung yang tertinggi. Hati kita akan berbunga-bunga. Apa yang Anda harapkan kehidupan selanjutnya setelah menerima 7 janji ini? Apa yang terjadi dengan 7 janji ini? Kira-kira lembaran hidup saudara. Apa Bumai? Kira-kira apa yang Bumai hadapi setelah dapat 7 janji ini? Itu apa yang kita kerjakan. Apa yang Bumai hadapi? Kesusahan, kesenangan, sukacita, kebahagiaan. Karena 7-7-nya adalah janji berkat. Lembaran kehidupan kita tentu hal yang bahagia. Bagaimana nggak bahagia kalau disertai Tuhan selalu? Bagaimana tidak bahagia kalau dilindungi Tuhan selalu? Jangan-jangan kita tidak pernah kesandung batu. Bagaimana tidak bahagia kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Tapi mari kita lihat apa yang dialami oleh Yakub
dengan 7 janji ini. Yang pertama, 34 ayat 2. Anak perempuan Yakub diperkosa. 35 ayat 19. Istri yang paling ia cintai meninggal di usia yang muda. Ketika Benyamin lahir, baru 2 anaknya. Yakub juga masih kecil. Yusuf juga masih kecil. Istrinya meninggal. Kejadian 37 ayat 4. Betul, anak Yakub itu banyak, 12 orang. Tetapi bagaimana keadaan anak-anak Yakub? Saling membenci. 37 ayat 34. Ia kehilangan anak yang ia kasih. Siapa anak yang ia dikasih? Yusuf. 41 ayat 57. Tanah yang dijanjikan Tuhan itu, yang kaya susu dan madunya itu, mengalami kekeringan dan kelaparan. 43 ayat 13 sampai 14. Lagi-lagi Yakub terancam kehilangan anak satu-satunya yang ia kasih, yaitu Benyamin. Yusuf sudah hilang, sekarang anak yang dikasih Benyamin itu pun akan hilang. Kejadian 46 ayat 2 sampai 3. Yakub harus pergi dari tanah perjanjian. Perhatikan saudara. Kecelakaan yang satu disusul dengan kecelakaan yang lain. Derita yang satu disusul dengan derita yang lain. Tidak ada habisnya. Ini Yakub yang diberkati Tuhan. Engkau punya anak banyak. Benar anaknya banyak, tapi kacau semua. Saling membenci. Ada sukacita di situ? Gak ada. Engkau akan mendiami negeri perjanjian. Negerinya kering dan kelaparan. Ada sukacita di situ? Gak ada. Aku akan menyertai engkau. Aku akan memelihara engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Istrinya mati muda. Anaknya 2 hilang. Ia harus meninggalkan negeri perjanjian. Di awal mungkin kita berada di puncak dunia dengan janji Tuhan. Ketika kita menjalani hidup, ternyata jauh lebih buruk daripada yang kita pernah bayangkan. Coba saudara jadi Yakub hari ini. Keburukan demi keburukan terus datang dalam kehidupan saudara. Mungkin pertama-tama mungkin saudara merasa kecewa. Tapi kalau itu berlangsung terus, saudara akan marah kepada Tuhan. Masih berlangsung terus, saudara akan merasa depresi dengan Tuhan. Dan itu terus berlanjut, keburukan demi keburukan terus berlanjut. Mungkin saudara akan meninggalkan Tuhan. Dan yang lebih parah, saudara akan tidak percaya bahwa Tuhan itu pernah. Keburukan demi keburukan terus hadir dalam hidup saudara. Jangan-jangan kita tidak pernah lagi datang ke gereja. Kita tidak pernah lagi berdoa kepada Tuhan. Percuma saya berdoa. Yang terjadi hanya sial, kecelakaan, keburukan. Bagaimana dengan hidup Yakub dengan segala penderitaan seperti ini? Saya tidak tahu di antara kita pernah merasakan ini semua. Bertubi-tubi penderitaan itu hadir. Kehilangan istri, kehilangan anak diperkosa, anak tidak akur, kehilangan harta benda, semua terjadi kepada kehidupan. Bagaimana Yakub? Di akhir hidupnya, Alkitab mencatat, Kejadian 48 ayat 1, Yakub hidup senang? Tidak. Ia sakit. Di ayat 2, bahkan untuk bangun duduk saja itu tidak bisa.
Ia harus mengerahkan sisa-sisa tenaganya hanya untuk duduk. Sakit ringan, sakit parah. Ini flu ini kira-kira penyakitnya? Enggak. Ini sakitnya sakit parah. 48 ayat 10. Mata Yakub sudah di detik-detik akhir kehidupannya. Apakah membaik keadaan hidup Yakub? Tidak. Kehidupan Yakub sampai detik akhirnya tidak pernah membaik. Marah Yakub, kecewakah Yakub, meninggalkan Tuhankah Yakub? Perhatikan kata-kata akhir Yakub. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Besar penderitaan Yakub. Sampai nafas terakhirnya ia menderita. Tapi Yakub berkata, Allah itu adalah gembala. 48 ayat 3. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Ingat, El Shaddai itu berbicara tentang Allah itu gembalaku. Telah menampakkan diri kepadaku di Luz. Luz ini adalah Betel. Di tanah Kanaan. Dan memberkati aku. Walaupun hidupnya begitu menderita. Sampai nafas terakhirnya. Yakub selalu mengingat bahwa Tuhan sendiri pernah berkata, akulah gembalamu yang. Itulah yang diingat-ingat oleh 48 ayat 11. Adapun mata Israel, Yakub, telah kabur karena tuannya. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Saya ingin saudara lebih jeli memperhatikan ini, supaya kita bisa mendalami apa yang dimaksudkan oleh Yakub. Kata-kata memberi aku melihat dalam bahasa Ibraninya adalah harea. Perhatikan huruf yang menyusunnya, ada 4 huruf. Mari kita bandingkan dengan kata-kata Yakub sebelumnya tentang siapa Tuhan. Tuhan itu adalah gembalaku. Kejadian 48 ayat 3. Kata gembalaku adalah haroe. Coba perhatikan saudara, kalau ini terlalu kecil. Apa yang menarik dari kedua kata ini dalam bahasa aslinya? Saudara bisa lihat yang menarik? Sama-sama 4 huruf. Lihat huruf yang menyusun. Huruf pertama sama? Huruf kedua sama? Huruf ketiga? Beda. Huruf keempat? Sama. Huruf ketiga saja yang berbeda. Ini huruf pertama, alef. Yang ini, ayin. Alef dan ayin adalah huruf yang tidak berbunyi. Di bahasa Indonesia nggak ada huruf tidak berbunyi. Bahasa Inggris ada. Misalnya huruf K dalam bahasa Inggris pisau. Apa bahasa Inggris pisau? Nah, tulisnya NI atau KN. KN, K-nya nggak berbunyi. Di huruf Ibrani ada 2 huruf ini tidak berbunyi. Sama-sama tidak berbunyi. 2 kata ini sebetulnya kata yang mempermainkan 2 kata yang berbeda. Yang satu tentang melihat, yang satu tentang gembala. Sebetulnya Yakub sedang berkata demikian. Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunan. Maksud Yakub adalah tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan menjadi gembalaku yang melihat keturunan. Yakub sudah buta. Matanya sudah kabur.
ia tidak bisa melihat keturunannya. Ia tidak pernah bermimpi akan bertemu dengan anak Yusuf. Karena bertemu dengan Yusuf saja ia nggak berani bermimpi. Karena ia pikir Yusuf sudah mati. Tetapi di akhir hidupnya, yang tidak ia sangka-sangka, walaupun matanya buta, sang gembala itu mempertemukan dia bukan hanya kepada Yusuf anak, tetapi kepada keturunan dari Yusuf. Ia tidak bisa melihat Efraim, ia tidak bisa melihat Manasye, tetapi ia percaya gembalanya yang membimbing dia sepanjang umur hidupnya, gembala itu melihat anak-anak Yusuf. Apa pelajarannya dari kehidupan Yakub? Seumur hidupnya Yakub itu tetap setia berjalan di hadapan Tuhan. Seumur hidupnya, sampai ia menghembuskan nafas terakhir, ia tetap setia berjalan di hadapan. Karena apa? Karena dikala segala sesuatu sulit, Yusuf selalu mengingat perkataan Tuhan. Tuhan berkata kepada dirinya, akulah gembala, akulah El Shaddai. Dan ketika segala sesuatu menjadi indah, ia bertemu dengan Yusuf yang ia kasih. Gak pernah mimpi akan bertemu dengan Yusuf. Bahkan ia bisa melihat anak-anak Yusuf. Ia bersaksi kepada semua orang bahwa segala yang terjadi hanya karena Tuhan yang menjadi gembala dalam. Kesimpulannya, saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan adalah El Shaddai. Apa arti El Shaddai? Tuhan adalah gembala. Dikala kondisi kehidupan saudara sepertinya tidak ada harapan, segala derita terus silih berganti menerpa kehidupan saudara, jadilah seperti Yakub. Ketika ia menderita, ketika ia mengalami sengsara, ia ingat kata-kata Tuhan kepada diri, akulah El Shaddai, akulah gembala. Dan ketika kondisi kehidupan kita begitu indah, sehingga kita berbunga-bunga, selalu jadilah seperti Yakub, yang selalu bersaksi kepada semua orang, bahwa segala yang terjadi ini, karena Tuhan adalah gembala. Kalau dalam penantian kita akan Maranatha, kita akan selalu mengingat Tuhan adalah gembala. Terlebih-lebih saat kita menghadapi kesulitan, kita mengingat Tuhan ada di belakang kita. Dan ketika kita senang, kita selalu bersaksi kepada semua orang, Tuhan adalah gembala. Percayalah, kita akan tetap setia sampai Maranatha, sama seperti yang ayat terakhir, ayat inti kita. Akulah El Shaddai. Tuhan berkata kepada kita hari ini, akulah gembala. Sehingga Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Karena Tuhan terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Akulah gembala. Lihat Tuhan tuntut apa dari kita? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Bapak Ida Bagus Koko. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tutup, lagu Sia nomor 459, Beri Aku Jalan Sertamu, sambil mengumpulkan persembahan di depan.
Kami minta kesediaan Bapak Pendeta untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan, bagaimana Tuhan sebagai gembala kami. Biarlah kami setiap hari, setiap saat, mungkin hidup kami banyak diterpa oleh masalah. Mungkin hidup kami ya Tuhan banyak sekali pencobaan. Tetapi biarlah kami tetap bersaksi bahwa Tuhan itu adalah gembala. Tuhan itu adalah yang memperhatikan kami. Bahwa semuanya ini adalah oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah firman ini kami dapat hidupkan selalu dalam kehidupan kami. Biarlah segala persembahan kami ya Tuhan, puji-pujian kami menjadi bau yang harum di hadapan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kami semuanya dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari Sabat ini biarlah kami mendapatkan berkat daripada ibadah kami ini. Berkatilah kami ya Tuhan apabila kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menuntun dan bersama dengan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan di atas segala permohonan kami. Banyak dosa yang kami perbuat. Ampunilah kiranya Tuhan, agar kiranya kami layak datang kepadamu dan kami layak menerima berkat-Mu. Ini doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memilih di pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus dalam
yang kudus. Sekarang tiba waktunya semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah, haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan